Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan lanjutkan bahasan dari Kitab Al-Jami' Ahkam wa Adab Sibyan. Telah berlalu pembahasan pasal 6 dari bab keempat, kita menginjak pada pasal ke-7, yaitu mengajari anak-anak untuk mencintai Nabi. Ya. Jadi taklim musibyani hubban Nabi wa nasabahu wa siratahu wa maghaziyahu. Jadi mengajarkan kepada anak mencintai Nabi, nasab beliau, juga perjalanan hidup beliau, serta beberapa peperangan yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini, bahwa termasuk dari sebagian yang menjadi petunjuk dari para salaf soleh, para salafus soleh atau min hadi salafis soleh, ini adalah mengajarkan para salaf, mengajarkan anak-anak mereka nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Juga diajarkan kepada mereka peperangan Nabi serta pasukan-pasukan kecil yang beliau telah mengirimnya. Jadi taklimu sibyanihim nasaban Nabi wa maghaziyahu wa saroyahu, tentu dengan maksud hatta yansa'a as-sabi ala hubbin Nabi wa atbahihi, dengan harapan ya, sampai kemudian anak-anak itu akan tumbuh dalam keadaan mencintai Nabi dan para pengikutnya. Man yansa juga hatta yansa, sehingga anak-anak itu akan tumbuh dengan sifat sajaah ataupun keberanian wal quwwah dan kekuatan, dengan mengetahui nasab Nabi, kemudian peperangan yang dilakukan, serta pasukan-pasukan kecil yang dikirim oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ini menumbuhkan jiwa kepahlawanan, ya, keberanian. Dan juga dari sisi praktek para sahabat Nabi, ya, wa qad kana ashabun Nabi yahrisuna ala dzalika asaddal hirs. Jadi para sahabat Nabi pun mereka semangat untuk menanamkan hal demikian dengan semangat yang sangat keras. Oleh karena inilah tatkala Nabi tinggal di Madinah, maka anak-anak pun langsung menerima beliau dengan penuh kegembiraan. Fariha bihi asibyadu farhat kabiro. Jadi karena sudah ditanamkan, ya, anak-anak di kota Madinah itu, tatkala kedatangan Nabi, mereka senang dengan kesenangan yang besar, kegembiraan yang luar biasa, ya. Jadi mereka ini istabsyaron, ya, bergembira ria bikudumihi alaihi salatu wassalam, dengan kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam ke kota Madinah itu karena mereka mencinta. Dan itu tidak akan terjadi kecuali apa? Wa madzalik atau wa madzaka ila bi ta'limi sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in li sibyanihim hubban Nabi wa siratah. Dan yang demikian itu tidak akan terwujud kecuali dengan para sahabat memberikan pelajaran pada anak-anak mereka
untuk mencintai Nabi alaihi salatu wassalam dan juga mengenal perjalanan beliau. Nah, sehingga kecintaan itu langsung nampak. Di dalam sebagian riwayat seperti ada yang ada pada resum kalian ini dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Coba saya lihat dulu, ya. Karena ini dari Ali bin Husain. Kalau yang dari Ali bin Abi Thalib itu beda lagi, ya. Kalau di resum kalian itu dari Ali bin Husain, dia berkata, ya, kunna nu'allimu maghaziya nabi wa sarayahu kama ya, kama nu'allamu as-surata minal Qur'an. Kami mempelajari peperangan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula saroyahu. Itu kalau dalam saroya itu dia pasukan kecil, ya, bukan siroh, ya, pasukan kecil. Kami mempelajari peperangan Rasul alaihi salatu wassalam dan kisah peperangan atau kisah pengutusan pasukan-pasukan kecil, ya, yang diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana kami diajari surah dari Al-Quran. Jadi itu ada koreksi, ya, bukan sirah perjalanan hidup, tapi itu adalah saroya. Saroya itu pasukan-pasukan kecil yang nanti terjadi peperangan kecil. Nah, juga kalau riwayat yang lain juga seperti dari riwayat Barok bin Azib, ya, dia berkata, awalu man qadima alaina min ashabin nabi Mus'ab ibnu Umair wa banu Ummi Maktum wa ja'ala yukri'anina al-Qur'ana. Thumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad. Thumma ja'a Umar ibn Khattab fil isrin. Thumma ja'a Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Fa ma ra'aitu ahlal madinati farihu bisai'in farhahum bihi hatta ra'aitu al-wala'ida wasibyana yaqulun hadza Rasulullah qad jaa'a fama jaa'a hatta qara'tu sabbihisma rabbikal a'la. fi suwarim misliha. Jadi dari Barok bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, orang yang pertama kali datang menemui kami di kota Madinah dari sahabat Nabi adalah Mus'ab bin Umair yang meninggal, yang syahid di perang Uhud. Kemudian Ibnu Ummi Maktum, muadzin Nabi yang buta, ya. Maka keduanya menjadikan mereka berdua membacakan kepada kami Al-Quran. Dan setelah itu datang Ammar, Bilal, dan Sa'ad. Kemudian datang kepada mereka ini Umar ibn Khattab, ya, fil isrin, sehingga sahabat itu waktu itu di sana ada 20 orang dari Muhajirin. Kemudian setelah itu datang Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Barok bin Azib mengatakan, maka aku tidak pernah melihat ahli Madinah mereka bergembira dengan sesuatu yang mereka bergembira dengannya, sampai aku melihat anak-anak dan Sibyan, ya, anak-anak, mereka mengatakan ini Rasulullah benar-benar telah datang.
Dan beliau tidaklah datang sampai aku waktu itu sudah membaca surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Ya, juga fi suwarin misliha, surat-surat yang semisalnya. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya. Artinya di sini sampai ada pernyataan tidak pernah aku melihat kegembiraan ahli Madinah yang bergembira dengan sesuatu yang mereka bergembira dengannya. Sampai aku lihat anak-anak itu kemudian mengatakan, artinya itu puncak kegembiraan. Mereka mengalami puncak kegembiraan di saat kemudian anak-anak pun mereka menyambut Nabi dengan penuh kegembiraan. Saya mengatakan hadar Rasulullah qad jaa, sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam telah datang. Dan itu diterangkan bahwa tidaklah beliau datang sampai aku membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Pada surat yang semisalnya. Naam. Kemudian juga ada dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi khisal, hubi nabiyikum wa hubi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Ini dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didiklah oleh kamu sekalian anak-anak kalian itu dengan 3 perkara, 3 perilaku. Pertama, hubi nabiyikum, cinta kepada nabi kalian. Kemudian yang kedua, hubi ahli bait, tunjuk cinta kepada ahli bait ya. Jadi akhlak yang pertama hubi nabiyikum, cinta kepada nabi kalian. Yang kedua, cinta kepada ahli bait Nabi atau keluarga Nabi, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Namun riwayat ini riwayat yang lemah ya. Namun mendidik adab anak-anak dengan 3 tindakan, 3 perilaku ini untuk mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan mencintai Al-Quran, itu tidak bertentangan dengan nas-nas yang sahih ya. Sehingga dalam hadis yang seperti ini ya diterangkan kalau itu memang maknanya sahih. Nah, kemudian qala Hisam ibnu Muhammad ibni Sa'ib ibni Bisr al-Kulabi, dia berkata, allamani abi wa ana gulam nasaban nabi. Dari Hisam bin Muhammad bin Sa'ib bin Bisr al-Kulabi, dia mengatakan, bapakku dan bapakku telah mengajari diriku, sementara aku waktu itu masih menginjak balik. Yang diajarkan kepadaku adalah nasaban Nabi, nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Ini di sekolahan ya, Quran Islam biasanya ya juga seperti itu. Ada anak-anak diajarkan nasab beliau
alaihi salatu wassalam. Dan diterangkan bahwa nasabnya itu seperti ini: Muhammad at-Thayyibu al-Mubaraku ibnu Abdillah ibni Abdil Muthalib wasmuhu Syaibah Saibatul Hamdi ya, Muhammadun wa Ahmadu. Kemudian juga Ibnu Hasim wasmuhu Amrun ya. Dia anak Abdul Muthalib, itu anak daripada Ibnu Hisham. Udah sama situ. Juga Ibnu Abdi Manafin wasmuhu Al-Mughirah. Dia anak keturunan dari, artinya di situ kan Nabi Muhammad, kemudian bapaknya, kemudian kakeknya ya. Kemudian kakeknya dari kakek beliau itu Ibnu Hasim, namanya Amr. Juga yang lebih rendah lagi yaitu Innahu Abdi Manaf. Anak keliru ya, anak ulangi ya. Iya benar, Ibnu Abdi Manaf, namanya Mughirah. Dan terakhir Ibnu Qusay, namanya Zaid. Itu kalau dipanjangkan lagi Ibnu Kilab bin Ibni Murrah ya. Ibnu Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ya. Dan diterangkan wa ila Fihrin jama'i Quraisy, dan sampai pada Fihr ini yang mengumpulkan suku Quraisy. Adapun wa makana fauqa Fihr falaisa yuqal lahu Quraisy. Adapun nasab yang di atas dari Fihr itu tidak dikatakan dia keturunan Quraisy, namun dikatakan bahwa itulah Kinani. Dan Kinani ini dia adalah bahwa Fihr ibnu Malik. Kinani itu dia adalah Fihr bin Malik ibni Nador. Namanya adalah Qais ibni Kinanah ibnil Khuzaimah ya. Jadi Kinani itu Fihr bin Malik ibni Nador, namanya Qais bin Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah. Nama beliau itu namanya adalah Amr ibni Ilyas ya. Itu dari Bani Mudhar. Mudhar ibni Nazar ibni Mu'adin ibni Adnani. Ini sampai terakhir ya. Mudhar ibni Nazar ibni Mu'ad ibni Na'ban. Itu ada dalam Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'ad. Itu nasab dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian
Hal ini diajarkan kan ya. Kemudian juga dari Ismail bin Muhammad ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas ya. Di mana Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan qalas ya. Anak ulangi ya, dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad ibni Abi Waqqas ya. Beliau mengatakan, beliau rahimahullah ta'ala, kana abi yu'allimuna maghaziya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'udduha alaina wa yaqul ya bani hadza ma'athiru abaikum fala tudayyi'u dzikraha. Dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, bapakku biasanya mengajarkan kepada kami peperangan Rasulullah SAW, dan juga mengajarkan wa ya'uduha alaina, dan beliau mengulang-ulangi tentang peperangan Rasulullah itu diajarkan. Demikian pula Sarayahu, dan juga pasukan-pasukan kecil yang dikirim oleh Nabi itu juga diceritakan, karena di situ mengandung pelajaran keberanian ya, untuk anak itu tertarik untuk belajar. Wa yaqul ya bani, ya wahai anakku, inna sungguhnya atau hadhihi ma'asiru abaikum fala tudayyi'u dzikraha. Beliau berkata ya, artinya di situ adalah Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas ya, mengatakan, wahai anakku, ini adalah peristiwa yang bapak alami, orang tua kalian alami bersama Nabi alaihi salatu wassalam, maka jangan kalian menyia-nyiakan kalimat yang sudah ditulisnya ya, ataupun pelajaran yang sudah disampaikan tentang peperangan Nabi itu jangan ditinggalkan, karena itu akan membentuk untuk mencintai Nabi, juga akan merasa bangga dengan perjuangan Islam. Dan yang lain sebagainya. Jadi jangan kemudian disia-siakan untuk menyebutnya ya. Kemudian juga berkata Abbas ibnu Hisham an abihi, dari bapaknya yaitu Hisham, qala arsala Hisham ibnu Abdul Malik ila Sulaiman al-Kalbi wa kana rajulan jami'an lil adab fadilan daroin fa ausahu bi ta'limi waladihi min wasilatin tawilatin wa kana mimma asabahu fi ta'allumi atau fi ta'lim ya. Jadi fa ausahu bi ta'limi waladihi wa hiya wasiatun tawilatun wa kana mimma asabahu bi ta'limi waladihi an qala lahu thumma takhallal bihi fi maghazi an-nabi alaihi salatu wasalam wa hifdhi mangkana ya, mangkana wa husni salas husni balaihim ya, balaihim,
Berkata Abbas bin Hisam dari bapaknya, dia berkata bapaknya Hisam bin Abdul Malik mengirim utusan kepada Sulaiman Al-Kalbi. Dan Sulaiman Al-Kalbi itu dia seorang laki-laki yang banyak menguasai adab. Maka Sulaiman bin di sini Hisam ya. Di sini kan mensifati tentang Hisam bin Abdul Malik yang dikirim kepada Sulaiman Al-Kalbi. Dan ternyata dia adalah seorang yang menguasai adab, orang yang utama, punya pendapat yang bagus. Maka Hisam bin Abdul Malik pun memfasiati beliau ya, yaitu untuk memperhatikan wasiat tersebut, yaitu mendidik anak-anaknya, sekalipun anak-anaknya itu anak ulangi ya. Beliau mewasiatkan untuk ngajari anak ya. Dan beliau mewasiatkan dengan wasiat yang panjang. Dan termasuk sebagian dari wasiat yang beliau wasiatkan dengannya itu di dalam urusan halal haram. Anak ulangi ya, dia mengajar anak tadi yang diajarkan itu qala lahu takhallal bihi, khususkanlah olehmu pada anak-anak di dalam pelajaran fi maghazin nabi, dalam peperangan nabi, wa hifdzi man kana ma'ah, dan untuk menghafal orang yang bersama beliau di saat perang, wa husni balaihim, dan juga bagusnya ujian-ujian yang mereka alami itu diceritakan semua ya. Dan tentu yang paling berhak atau yang paling bagus diceritakan ya perjalanan hidup Rasulullah SAW, demikian pula bersama beliau bersama para sahabatnya. Inilah generasi yang terbaik, khairul quruni qarni tsummaladina yalunahum tsummaladina la yunahum. Sebaik-baik generasi itu generasiku, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Ini sampai diwasiatkan ya. Nah, ini kalau anak itu diceritain seperti ini ya, kaitannya kecintaan kepada Nabi, peperangan Nabi. Nah, ini kan merupakan kelaziman untuk orang tua menguasai materi itu. Beda kalau diserahkan di pondok, nanti kan ustadznya atau ustadzahnya. Tapi kalau tanpa di pondok ya karena aktivitasnya setelah pulang sekolah kan pulang ke rumah, yaitu diajarkan hal yang mendukung agar supaya anak itu dia punya makalah yang bagus kaitannya dengan Nabi, dengan para sahabat ya, dengan peperangan Nabi, sehingga tumbuh keberanian. Bukan dengan cerita-cerita fiktif, tidak ada nilainya. Kalau di TV itu kan ceritanya fiktif. Sekarang juga banyak ya, kayak cerita-cerita kayak film kartun dan yang lain sebagainya. Nah, itu tidak ada nilainya ya, tidak ada nilainya. Kalau kemudian diajarkan ya tidak ada manfaatnya. Bahkan tidak jarang terjadi di situ cerita-cerita yang mengandung unsur pelanggaran syariat, bahkan akidah. Nah, ini akan merusak anak nanti.
kita tahu bahwa sulap ya itu jenis sihir. Ya, kalau anak diperlihatkan sulap atau jenis sihir seperti itu, atau tontonan-tontonan yang seperti bentuk-bentuk yang tidak nalar, nah, ini akan merusak cara berpikirnya, karakternya. Seperti itu tidak layak untuk diajarkan. Ini di pasal yang ke-7. Kita tidak bisa membahas pasal yang ke-8 ya, karena pasal ke-8 ini agak panjang. Saya ingin satu pertemuan sendiri selesai. Nah, untuk sore ini ya, dikarenakan perut saya sakit ya, saya tutup sampai di sini. Kalau saya lanjutkan nanti baru balik juga kayaknya akan menjadi iskal ya. Saya cukupkan sampai di sini, dan saya mohon izin ya nanti yang menutup panitia. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Ini saja yang bisa disampaikan. Afan karena saya hentikan karena saya sedang ini sakit perut, harus ke belakang itu. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri, dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara.